Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmatus Salimah dengan NIM 2502046 akan menjelaskan hasil dari laporan praktikum agroklimatologi dengan judul Luxmeter. Dosen pengampu Salmiati MPD PhD, Program Studi Agroteknologi, Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Cahaya merupakan salah satu faktor lingkungan yang sangat krusial dalam menunjang aktivitas manusia maupun proses biologis makhluk hidup lainnya. Di dalam ruang kerja atau belajar, kualitas pencahayaan tidak hanya memengaruhi aspek estetika, tapi juga berkaitan erat dengan kesehatan mata, kenyamanan, dan produktivitas. Pencahayaan yang buruk, baik itu terlalu redup maupun terlalu silau, dapat menyebabkan kelelahan mata dan penurunan efisiensi kerja secara signifikan. SOFI 2024. Dalam skala nasional, pengaturan mengenai intensitas cahaya telah diatur sedemikian rupa untuk memastikan kenyamanan pengguna bangunan. Menurut Badan Standar Nasional 2011 dalam SNI 6197.2/2011, setiap jenis ruangan memiliki standar intensitas penerangan yang berbeda-beda, tergantung pada tingkat ketelitian aktivitas yang dilakukan. Sebagai contoh, ruang kantor atau ruang kelas membutuhkan intensitas cahaya berkisar antara 250 hingga 500 lux untuk menjaga performa visual tetap optimal. Untuk mengukur besaran intensitas cahaya tersebut secara akurat, diperlukan alat ukur yang disebut luxmeter. Alat ini bekerja dengan memanfaatkan sensor fotoelektrik yang mengubah energi foton dari cahaya menjadi energi listrik, yang kemudian diproses menjadi angka digital dalam satuan lux. Siregar et al. 2024. Pengukuran menggunakan luxmeter menjadi sangat penting dalam studi ergonomi dan teknis untuk memverifikasi apakah suatu lingkungan sudah memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Riansah et al. 2025. Adapun tujuan praktikum luxmeter ini ialah untuk mengetahui cara penggunaan luxmeter serta mengukur intensitas cahaya untuk menganalisis kondisi pencahayaan lingkungan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini ialah luxmeter dan handphone. Berikut langkah-langkah dalam praktikum kali ini ialah yang pertama, menghidupkan alat dengan menekan tombol power atau on untuk mengaktifkan luxmeter. Yang kedua, letakkan alat sensor pada titik yang akan diukur di ruang terbuka. Yang ketiga, tekan tombol max atau min untuk memulai merekam nilai tertinggi dan terendah selama durasi pengukuran. Yang keempat, biarkan alat bekerja selama 1 menit di lokasi tersebut untuk menangkap fluktuasi cahaya secara stabil. Yang kelima, setelah 1 menit, cek nilai yang tertera pada layar. Tekan tombol max untuk melihat intensitas cahaya tertinggi dan tombol min untuk nilai terendah yang terekam selama durasi tersebut. Yang terakhir, catat hasilnya, tekan kembali tombol max atau min untuk kembali ke mode normal, lalu tutup sensor dan matikan alat. Demikian hasil dari pengamatan luxmeter pada praktikum kali ini yang dilakukan selama 7 hari. Pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan selama 7 hari, saya menemukan bahwa intensitas cahaya di lokasi tersebut secara konsisten berada pada kriteria rendah hingga sangat rendah. Meskipun secara teori intensitas cahaya seharusnya mencapai titik tertinggi pada siang hari, data saya menunjukkan pola yang cukup fluktuatif. Nilai tertinggi memang tercapai pada hari ketiga pada pukul 12 dengan angka 9.774 lux. Namun, pada hari-hari lain, seperti hari keempat dan ketujuh, terjadi penurunan intensitas yang cukup drastis di waktu siang. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi cuaca seperti tutupan awan atau keberadaan naungan di sekitar lokasi sangat memengaruhi jumlah cahaya yang diterima oleh sensor. Rendahnya nilai lux yang diperoleh, di mana sebagian besar data berada di bawah angka 10.000 lux, memberikan gambaran bahwa area pengamatan ini kemungkinan besar tidak terpapar sinar matahari secara penuh. Penurunan paling signifikan saya temukan pada sore hari ke-7, di mana nilai intensitas cahaya jatuh hingga titik terendah yaitu 140 lux dengan kriteria sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang sedang mendung gelap setelah turun hujan, sehingga radiasi matahari terhalang sepenuhnya oleh awan tebal.
Selain itu, adanya selisih yang cukup besar antara nilai max dan min dalam durasi 1 menit, terutama pada hari ketiga, pagi, menunjukkan bahwa kondisi pencahayaan di lapangan sangat tidak stabil akibat dinamika cuaca yang berubah-ubah saat pengukuran berlangsung. Kesimpulan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya di lokasi pengamatan sangat bergantung pada dinamika cuaca harian, sehingga tingkat pencahayaan yang didapat cenderung rendah dan tidak stabil. Meskipun matahari mencapai titik tertinggi pada siang hari, hal tersebut tidak menjamin intensitas cahaya maksimal jika kondisi langit tertutup awan mendung setelah turun hujan. Penggunaan fitur max dan min pada luxmeter selama 1 menit pengukuran sangat penting dilakukan untuk melihat fluktuasi cahaya yang terjadi, sehingga kita bisa mengetahui gambaran pencahayaan yang sebenarnya di lapangan daripada hanya mengandalkan 1 kali pengecekan saja. Wow. Baiklah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.